Video ini akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Penyelesaian Perang Dagang antara Tiongkok dengan AS terkait kasus hak kekayaan intelektual tahun 2017 hingga tahun 2020. Tahun 2018 merupakan tahun diinisiasinya pemberian sanksi tarif oleh AS kepada Tiongkok. Selain itu, AS juga mencegah pengakuan status market ekonomi kepada Tiongkok yang mana seharusnya didapatkan Tiongkok pada tahun 2016. Oleh karena itu, Tiongkok membawa kasus HKI ini pertama kalinya ke WTO dan menerapkan sanksi pada sektor pertanian yang memicu terjadinya perang dagang di antara kedua belah pihak. Dalam penyelesaian konflik yang berlangsung, Tiongkok bersikeras menyelesaikan konflik melalui WTO, karena tindakan AS tidak melalui prosedur yang berlaku dan AS sebaliknya ingin menyelesaikan melalui jalur bilateral. Namun pada 21 Januari 2020, Tiongkok akhirnya memilih melakukan penyelesaian melalui jalur bilateral yang mana pilihan tersebut justru merugikan Tiongkok karena Tiongkok tetap tidak akan diakui status ME-nya oleh AS dan harus memenuhi komitmen dan membayar kompensasi atas tarif balasan yang dikenakan kepada AS sebelumnya. Karena itu, hal ini pun memunculkan pertanyaan penelitian yaitu mengapa Tiongkok memilih jalur bilateral sebagai upaya penyelesaian perang dagang dengan Amerika Serikat terkait kasus hak kekayaan intelektual. Analisis penelitian ini, penulis menggunakan game teori. Game teori merupakan teori yang menjelaskan bagaimana proses penalaran yang dilakukan decision maker dalam merumuskan suatu kebijakan. Menurut Kenneth A. Oye, memahami proses penalaran decision maker dapat dianalisis melalui 3 jenis permainan, yaitu prisoner dilemma, stake hunt, dan chicken. Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan chicken yang dikarenakan interaksi konflik Tiongkok dan AS yang bersifat total konflik atau upaya satu pihak mendorong pihak lain untuk bekerja sama dengan menggunakan relasi power with power. Menganalisis penelitian ini menggunakan teori ini, maka dapat dilihat dengan menggunakan struktur payoff yang dapat dilihat pada tabel 1. Dan untuk memahami tabel 1, kita dapat mengubah hal tersebut dengan menggunakan bilangan ordinal, yaitu 4321. Menggunakan teknik penyilangan pilihan-pilihan di antara kedua negara, hal tersebut nantinya akan dapat dilakukan dengan cara penyilangan dua basis, yaitu personal interest, kepentingan individu dalam suatu kesepakatan, dan communal interest untuk kebaikan bersama. Dan setelah dilakukan hal tersebut, nantinya akan tergambar di kuadran mana pilihan dari dua decision maker yang paling rasional di antara 4 kuadran lainnya. Adanya perang dagang antara Tiongkok dan AS disebabkan karena ketiadaan badan WTO. Oleh karena itu, bab ini diperlukan untuk menunjukkan keuntungan maupun kerugian atas ketiadaan WTO bagi kedua negara. Sejarah keanggotaan Tiongkok. Saat pembentukan GATT, Tiongkok merupakan salah satu dari 23 negara penandatangan GATT. Namun pada tahun 1949 terjadi reformasi di mana partai nasionalis dikalahkan oleh partai komunis yang menyebabkan Tiongkok keluar dari GATT selama 40 tahun. Berkembangnya kekuasaan komunis menyebabkan namanya Tiongkok di WTO. Pada tahun 1975, ketika terjadi pergantian rezim kepemimpinan dan Xiaoping, Tiongkok memulai reformasi ekonomi terhadap jalannya investasi luar negeri yang berdampak baik bagi ekonomi Tiongkok. Pada 10 Juli 1986, untuk semakin terintegrasi ke perdagangan internasional, Tiongkok memutuskan mengajukan aplikasi GATT. Melalui proses yang panjang, akhirnya Tiongkok berhasil menjadi anggota WTO pada 11 Desember dengan melakukan dua tipe negosiasi, yaitu negosiasi bilateral dan negosiasi bilateral yang berlangsung selama 15 tahun. Dan secara resmi Tiongkok akhirnya menjadi anggota WTO ke-143. Ketentuan-ketentuan dalam WTO. Tahun 2018 merupakan tahun AS melancarkan sanksi tarif sepihak dan begitu pula dengan Tiongkok. Tindakan tersebut menjadi sistem perdagangan bilateral. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui prinsip dasar dan aturan yang harus dipatuhi oleh anggota WTO. Pertama, prinsip dasar diantaranya MFN, national treatment, predictability, promoting fair competition, dan encouraging development and economic reform. Dan mekanisme penyelesaian sengketa terdiri dari konsultasi, pembentukan panel, AB, dan adopsi.
Namun dalam proses yang berlangsung, tindakan AS yang mendorong terjadinya perang dagang membuktikan lemahnya WTO sebagai badan peradilan. Salah satu faktornya yaitu masih diperbolehkannya AS untuk mengadopsi hukum domestiknya, yaitu Section 301. Section 301 merupakan UU yang dimiliki oleh pemerintahan AS untuk menangani praktik yang tidak adil bagi mitra dagangnya. Penolakan terhadap UU ini sudah ada menjadi pembahasan sejak berlangsungnya Uruguayan. Hal ini tentu bertentangan dengan aturan yang tertera di dalam pasal 23 DSU yang menjelaskan setiap anggota dilarang melakukan tindakan sepihak tanpa melibatkan dan atau melalui putusan WTO. Melalui kritik tersebut, AS yang dipimpin oleh Clinton pada saat itu menyatakan bahwa Seksi 301 tidak akan bertentangan dengan pasal tersebut. Namun, hukum WTO masih memperbolehkan penyelesaian sengketa pihak-pihak menyelesaikan melalui jalur bilateral, yang mana pemanfaatan UU ini tentu dapat digunakan di luar mekanisme WTO yang banyak memakan korban, di mana pihak-pihak melakukan negosiasi bilateral dengan AS dan menyebabkan tindakan yang diskriminatif di luar ketentuan di dalam WTO. Legalitas tersebut juga diperparah dengan kelemahan WTO sendiri, seperti putusan WTO tidak cukup kuat untuk memastikan negara untuk tidak mengambil tindakan di luar sistem, lamanya proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa, tidak adanya kompensasi untuk pihak yang kalah pada saat sanksi tersebut berlaku, mahalnya biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa di WTO yang mendorong terjadinya penyelesaian bilateral tanpa mengikut sertakan WTO di dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Ini akan menjelaskan lebih mendalam mengenai sengketa HKI antara AS dan Tiongkok. Faktor penyebab AS menjatuhkan sanksi ke Tiongkok akibat terjadinya defisit perdagangan sejak aksesi Tiongkok ke WTO tahun 2001 dan adanya sanksi tarif balasan yang diberikan Tiongkok kepada AS. Dan faktor penyebab Tiongkok memberi sanksi tarif balasan tersebut akibat tidak diakuinya status market ekonomi oleh AS yang telah diperjuangkannya selama 15 tahun sejak aksesinya tahun 2001. Pelanggaran yang dituduhkan AS kepada Tiongkok berupa penegakan hukum Tiongkok yang lemah, penyalahgunaan rahasia dagang dan intrusi siber, transaksi teknologi pasaran, pembatasan diskriminatif lisensi HKI, pendaftaran itikat buruh yang menyebabkan rusaknya daya saing produk AS. Namun, penemuan pelanggaran atas Tiongkok ini dilakukan oleh sepihak oleh AS yang sama sekali tidak meminjam bahasa GATT maupun TRIPS untuk membuktikan bahwa tindakan Tiongkok itu adalah salah. Karenanya, hal ini yang menyebabkan ketidaksepakatan Tiongkok atas tindakan sepihak AS. Pada 15 Januari 2020, kesepakatan perdagangan antara Tiongkok dan AS mencapai kesepakatan yang dinamakan Phase One Deal. Walaupun sempat menolak, pada akhirnya Tiongkok menyetujui kesepakatan tersebut, yang berisi mengenai komitmen Tiongkok atas perlindungan HKI AS, serta pada sektor pertanian, Tiongkok diminta untuk mengganti rugi dan diminta untuk membeli produk pertanian AS senilai 32 miliar dolar hingga mencapai neraca keseimbangan di antara kedua negara. Hal ini menunjukkan bahwasannya terjadinya kerugian komitmen oleh Tiongkok yang tidak memenuhi prosedur yang berlaku. Selanjutnya, bab 4 yaitu upaya Tiongkok dalam penyelesaian perang dagang dengan AS. Bab ini merupakan bab analisis untuk mengetahui alasan Tiongkok memilih jalur bilateral sebagai upaya penyelesaian perang dagang. 1. Personal interest. Personal interest merupakan kepentingan individu yang ingin dicapai dalam satu kesepakatan. Dari sisi personal interest AS, yaitu merealisasikan janji kampanye, adanya midterm election, perebutan dominasi ekonomi global, transfer teknologi paksaan, dan terjadinya defisit perdagangan. Penggambaran personal interest diperlukan untuk mengetahui seberapa urgensi yang dimiliki AS untuk mendorong terjadinya Phase One Deal. Kedua, communal interest. Communal interest ialah merupakan hasil yang ingin dicapai untuk kebaikan bersama. Untuk mengetahui beban, keuntungan, dan kerugian dari setiap pilihan, maka dapat diinterpretasikan dengan pertama, AS mendorong kesepakatan jalur bilateral lebih besar dibandingkan menyelesaikan melalui WTO, lebih besar daripada tetap pada status quo, lebih besar daripada melanjutkan perang dagang. Sedangkan Tiongkok, yaitu menyelesaikan sengketa melalui WTO, lebih besar daripada tetap pada status quo, lebih besar daripada melalui jalur bilateral, dan lebih besar dibandingkan melanjutkan perang dagang. Sehingga berdasarkan kuadran
penjelasan atas kuadran tersebut dapat dipahami bahwa pada kuadran 1 saling bertabrakan yang menyebabkan saling merugi. Pada kuadran 2 AS lurus, Tiongkok berbelok yang berarti Tiongkok kalah. Pada kuadran 3 Tiongkok lurus dan AS berbelok yang berarti AS kalah. Pada kuadran 4 saling berbelok berarti tetap pada status quo sebelum terjadinya perang dagang. Pada kuadran 1 tidak mungkin terjadi karena merupakan hasil yang paling ingin dihindari kedua negara. Pada kuadran 4 tidak mungkin terjadi karena setiap pemain takut dikatakan sebagai pecundang atau chicken. Oleh karena itu terlihat bahwasannya terdapat dua keseimbangan nas, yaitu kuadran 2 dan kuadran 3, yang mana keseimbangan nas merupakan pilihan-pilihan yang tidak mau diubah oleh pemain lainnya. Oleh karena itu untuk menyelesaikan permainan ini, maka pemain lain harus menciptakan ketakutan atau harus lebih kuat dibandingkan pemain lainnya. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tindakan AS sebagai pemain utama, yaitu adapun tindakan-tindakan Tiongkok telah melakukan upaya untuk menutup opsi-opsi Tiongkok untuk menyelesaikan melalui mekanisme WTO. Yang pertama, melakukan pencegahan penunjukan badan AB yang didukung dengan adanya legalitas Section 301 dan kelemahan WTO dalam menyelesaikan sengketa yang ada. Hingga jelas bahwa dengan tindakan yang telah dilakukan, Tiongkok menjelaskan alasan perubahan sikap Tiongkok yang semula ingin menyelesaikan melalui WTO yang berakhir kepada jalur bilateral. Uh, Dalam asumsi Chicken bahwasannya setiap pemain adalah pemain rasional. Sehingga menurut Chicken, walaupun terdapat pihak yang kalah, namun suatu kerjasama dapat mencegah terjadinya pembelotan sepihak di masa depan, sepertinya PES One Deal. Dan juga dalam perang dagang ini telah meningkatkan kesadaran anggota WTO lainnya untuk segera mereformasi WTO, dan Tiongkok telah berperan penting dalam pemberian proposal sejak 2015 dan telah bekerja sama dengan Uni Eropa dan 120 negara lainnya untuk mencegah pembelotan dan terjadinya atau terulangnya skenario yang sama di masa depan. Karena itu dapat disimpulkan bahwa tindakan Tiongkok pertama kali membawa kasus Sakai ke WTO akibat penolakan status ME oleh AS. Namun dalam proses yang berlangsung, Tiongkok mengubah sikapnya dalam menyelesaikan melalui jalur bilateral didasari atas legalitas Section 301, pencegahan penunjukan badan AB, dan kelemahan mekanisme WTO dalam menangani kasus kali ini. Namun, menurut Chicken, walaupun negara pada akhirnya memilih berbelok, hal ini memiliki arti penting di mana untuk mencegah terjadinya pembelotan sepihak di masa depan. Dan dengan adanya perang dagang ini, telah meningkatkan kesadaran anggota WTO lainnya untuk mencegah terjadinya skenario yang sama seperti halnya yang terjadi pada AS dan Tiongkok. Untuk saran penelitian, penstudi lain dapat mengkaji dengan sudut yang berbeda menggunakan prisoner dilemma, atau peneliti yang tertarik pada kajian rezim dapat melihat dengan menggunakan efektivitas rezim untuk menilai sejauh mana efektivitas WTO dalam mencegah terjadinya perang dagang.